Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar cara mudah analisis CP dan menyusun ATP secara praktis. Pertama Bapak Ibu harus mendownload CP ya, CP sesuai dengan mapel Bapak Ibu di PMM. Setelah itu sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu ya. Kemudian ATP-nya juga Bapak Ibu download di PMM. Setelah itu semua di-download sesuai dengan mapelnya Bapak Ibu siapkan kalender pendidikan. Nah, di sini kalender pendidikannya Bapak Ibu, kalender pendidikan tahun 2023-2024. Nah, di kalender ini nanti akan kita hitung berapa banyaknya pekan efektif. Misalnya sekolah mulai tanggal 10, berarti bulan Juli ini 3. Kalau ada sekolah yang mulai dari tanggal 17, berarti bulan Juli ini 2. Misalnya aja seperti hasil analisis minggu efektif. Misalnya bulan Juli ada 4, yang efektifnya 2, dia mulai dari tanggal 17. Nah, khusus matematika misalnya ada 5 jam, tapi karena diambil oleh proyek 1 jam, maka dia menjadi 8, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8, dan seterusnya Bapak Ibu sampai sehingga menemukan hasil minggu efektifnya 18. Kalau dikalikan 4 berarti dalam 1 semester itu 72 jam Bapak Ibu pertemuannya. Setelah itu lanjut ke semester 2. Semester 2 juga seperti itu, Januari sampai Juni ketemu minggu efektifnya 18, jadi jumlahnya juga 72. Nanti kalau pelajaran lain seperti agama PKN menyesuaikan. Kalau agama PKN karena 3 jam diambil proyek 1 jam, maka masih 2 jam. Berarti dikalikan 2 Bapak Ibu. Nah, begitu caranya ya menghitung hari atau jam efektif. Lalu setelah itu Bapak Ibu, ini adalah CP yang disiapkan oleh pemerintah, akan kita analisis Bapak Ibu. Nah, di sini CP ini ada misalnya matematika, ini ada bilangan, ada aljabar, ada pengukuran, geometri, dan seterusnya Bapak Ibu. Untuk SMP, nah ini akan kita analisis ya. Kita analisis seperti ini misalnya. Analisisnya misalnya ini matematika, ini ada kolom elemen atau capaian pembelajaran, bilang tinggal diambil dari CP tadi ya, CP yang sudah kita buka tadi. Kemudian kompetensi, ada konten, ada tujuan pembelajaran. Kompetensi ini Bapak Ibu, ini ada yang warna merah ini, peserta didik dapat membaca, menuliskan, membandingkan. Nah, itu disebut sebagai kompetensi. Kemudian kontennya itu adalah bilangan real, ini bisa diambil nanti untuk konten ini pada ATP yang sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk juga tujuan pembelajarannya. Bapak Ibu tinggal ambil, kelasnya juga tinggal ambil ya, tinggal ambil pada ATP yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya setelah kita analisis CP, Bapak Ibu akan membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya yang ini dari pemerintah nih Bapak Ibu. Ini banyak sekali ya, sampai bawah ini ada CP dan seterusnya. Ini ada kelas 7, kelas 8, terus ada kelas 9 nih gabung. Terus sampai ke bawah ini ada, nanti kita pilih yang kelas 7, kita ambil dulu ya yang kelas 7. Terus disiapkan paling bawah ada untuk pertemuannya, yaitu jam pembelajarannya. Nah, di sini ini ada JP-nya ya, ada JP. Nah, ini berapa JP, misalnya untuk materi ini berapa JP. Nah, itu ada JP-JP-nya. Nah, ini sebanyak, ini banyak sekali halamannya ya Bapak Ibu. Makanya supaya mudah kita akan membuatnya menjadi lebih mudah dan lebih praktis Bapak Ibu. Nah, hasil modifnya Bapak Ibu seperti ini, yang tadi itu dari pemerintah, kita akan modif seperti ini. Elemen bilangannya atau tujuan pembelajarannya itu kita ambil dari ATP dari pemerintah tadi ya. Untuk matematika ini B1, B2 dan seterusnya. B itu artinya bilangan, kalau nanti aljabar A1, A2 dan seterusnya.
alokasi waktunya ini kita ambil dari hasil analisis tadi, kita tinggal taruhkan di sini, kemudian kapan dilakukan. Nah, misalnya Minggu 3 Juli 2023. Kompetensinya apa? Membaca, menulis, membandingkan. Kontennya bilangan Ria, ini kita tinggal pindahkan dari CP. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila disesuaikan, misalnya mandiri, gotong royong. Lalu apa yang disiapkan oleh sekolah untuk pelajaran bilangan ini? Oh, misalnya ada kartu plus, kartu min, kemudian halaman sekolah yang bisa dibuat jadi media pembelajaran, ada taman bunga, ada komputer, ada LCD. Nanti disesuaikan, kalau yang geometri misalnya nanti pelajarannya geometri, maka Bapak Ibu akan mengambil potensi sekolahnya itu. Kalau geometri kan penggaris, busur derajat, jangka, disesuaikan, ada misalnya bangun-bangun datar, bangun ruang, dan sebagainya. Nah, itu caranya, sehingga ini alur pembelajaran ini Bapak Ibu bisa sekaligus sebagai program tahunan, sebagai program semester. Nanti kalau di SD tanggal pertemuannya itu tidak pakai minggu, dia menggunakan langsung tanggal, karena kan dia guru kelas. Kalau kita kan guru mapel, jadi Senin sampai Sabtu itu kapan waktunya, kita jadi menaruh minggu saja ini. Jadi minggu 1, minggu 2, dan seterusnya. Kemudian sumatif 1 berada di minggu 5 Agustus misalnya. Ini contohnya sudah saya ambilkan sampai dengan 72 jam atau 1 semester. Nah, nanti ada ini cadangannya 4 jam kalau yang jumlahnya 72. Kalau misalnya tidak mau cadangan bisa ditambah waktunya ke atas. Kalau mau cadangan, di sini cadangannya bisa dipakai untuk mengulang pelajaran atau mengulang tes yang kira-kira akan diulang. Kalau misalnya kita tetap masuk, tapi kalau kita pernah berhalangan masuk, materinya bisa disampaikan pada cadangan. Nah, nanti semester 2-nya ini Bapak Ibu tinggal lanjutkan ya. Ini seperti sampai 1 tahun ada 35 pekan, misalnya 140 jam. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu jadi untuk ATP-nya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini saya tampilkan juga contoh dari daftar nilai Bapak Ibu. Nah, daftar nilai ada 2, ada namanya formatif. Daftarnya formatif ini tergantung tujuannya. Kalau di bilangan ada 40 tujuan, yang 40 nilainya nanti. Kemudian dideskripsikan masing-masing bilangan. Apa deskripsinya? Dari Rizky Aulia misalnya nama siswanya, dia kemampuan kompetensinya dalam bilangan itu apa, deskripsi. Tujuan dari deskripsi ini nanti akan kita tulis di raport. Demikian juga untuk elemen 2 dan seterusnya. Lalu ada namanya sumatif. Nah, ini sumatif 1, 2, 3. Nah, ini sumatif tengah semester. Nah, ini dulu namanya mid semester. Nah, kita rata-ratakan jumlah ulangan sumatif dan semester ini, rata-ratanya misalnya kita beri nama A. Setelah itu ada ulangan semester yang namanya sumatif akhir semester atau SAS semester 1. Mungkin ada guru yang menggunakan non tes dan tes. Kalau ada 2 guru menggunakan non tes dan tes, maka dirata-ratakan dulu ya nilainya. Misalnya diberi nama B rata-ratanya. Kalau tes saja berarti tidak usah dirata-ratakan. Nah, untuk nilai rapotnya A tambah B dibagi 2. Kemudian deskripsinya ini nanti diambil dari formatif tadi. Ya, dari formatif ada deskripsinya. Itu terkait dengan daftar nilai. Nah, setelah itu Bapak, ini yang contoh lain yaitu ada analisis CP untuk bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia, ini menyimak, kemudian dan seterusnya ya. Ada membaca, memirsa, menulis, misalnya seperti itu. Kalau bahasa Indonesia ini pakai 1.1.1. Nah, ini disesuaikan juga sama seperti tadi, mengambil peserta didik mampu menganalisis. Nah, misalnya seperti membaca atau membaca, ini disesuaikan nanti kontennya apa. Nah, ini kontennya bisa diambil di ATP. Begitu juga tujuan pembelajarannya, kelasnya ya. Masing-masing ngambil di ATP yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, setelah itu alur tujuan pembelajarannya sama seperti ATP, minggu 1, minggu 2, dan seterusnya. Misalnya alokasinya 13. Nah, ini alokasi waktunya 13 JP. Berarti setiap pertemuan nanti Bapak Ibu melakukan tes formatif setiap pertemuan.
Kemudian setelah itu dia melakukan tes sumatif. Nah, sama seperti matematika tadi ini yang menggunakan Wood ya untuk alur tujuan pembelajarannya. Terus sampai jumlahnya sama, misalnya dia jumlahnya 85 jam, misalnya bukan 75 tapi dia jumlahnya misalnya 85, cadangannya 5 karena bahasa Indonesia itu 1 minggu itu kan 5. Nah, karena dia yang 1 jamnya diambil ke proyek. Nah, itu Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu kalau mau melihat materi yang sudah saya sampaikan, ya Bapak Ibu ini bisa melihat pada ini HTTPS-nya ini nanti semuanya akan kelihatan apa yang sudah saya sampaikan tadi akan kelihatan di situ. Nah, ini Bapak Ibu misalnya nanti Bapak Ibu ambil linknya yang ini. Ini tinggal Bapak Ibu copy ya, ini copy. Nah, ini klik kanan kita copy, kemudian kita cari di Chrome atau Google misalnya Bapak Ibu. Misalnya kita taruh di sini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang tadi sudah saya sampaikan itu semuanya sudah kelihatan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui email saya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.